guys, kenalin nama aku Windy Padmasari, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Humaniora dari Digitek University. Di sini aku bakal ngasih tips and trick gimana caranya nulis karya ilmiah itu yang baik dan benar. Jadi tetap stay tune ya guys. Menurut Ibu Titi Setioningsih, SPD MPD, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta, menyebutkan bahwa karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan berdasarkan metode ilmiah, yakni logika ilmu pengetahuan yang dimulai dari adanya masalah, tujuan, kemudian manfaat, memuat adanya fakta, dan teori-teori terdahulu. Next, kita akan ngebahas komponen apa aja sih yang ada di karya tulis ilmiah. Pertama, itu ada judul atau cover. Kedua, ada abstrak. Selanjutnya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan juga bab 5. Bab 1 sampai bab 5 tuh ngebahas apa sih? Bab 1 itu ngebahas pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Untuk bab 2 sendiri membahas tentang tinjauan pustaka atau landasan teori, menjelaskan tentang teori-teori topik yang akan kita teliti. Contohnya kita meneliti tentang perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, di bab 2 ini tuh ngejelasin teori-teori tentang perubahan ekonomi, terus pengertian ekonomi, seberapa penting ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu di bab 3 itu menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian tuh ada berapa sih? Nah, ini akan kita bahas lebih dalam, jadi kalian tetap stay tune ya nontonnya, oke? Untuk bab 4-nya sendiri tuh ngebahas studi kasus. Nah, di dalam studi kasusnya ini tuh berisi tentang penelitian kita. Semisal kita meneliti tentang Bank Mandiri atau perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, di sini kita menjelaskan tentang hasil penelitian kita, gimana perusahaan itu berjalan, sejarahnya, profil perusahaannya. Untuk bab 5 sendiri yaitu penutup berisi kesimpulan dan juga saran. Oke, next aku bakal ngebahas lebih lanjut tentang karya tulis ilmiah ini. Yang tadi aku jelasin ada metode, ada bab 1 pendahuluan tuh isinya kayak gimana sih, aku bakal bahas lebih lanjut. Check it out! Berdasarkan komponen yang tadi udah aku jelasin, tentunya kalian udah punya gambaran lah ya kayak gimana bentuk karya tulis ilmiah itu sendiri. Nah, untuk judul atau cover sendiri tuh memuat apa sih Kak? Nah, di dalam judul atau cover ini tuh biasanya ada judul dari karya tulis ilmiah itu sendiri, lalu logo dari instansi penulis, lalu nama penyusun, instansi dari penyusun, terus kota tempat penyusun, sama tahun pembuatan KTI ini. Kalau lebih spesifiknya bisa aku jelasin kayak kita taruh judul di atasnya, terus logo kampus kita. Kalau kita kuliah atau kita SMK biasanya logo SMK kita, terus nama penyusun, nama kita sendiri, next yaitu nama sekolah kita, lalu tahun pembuatan KTI. Nah, di abstrak ini sendiri tuh ngebahas tentang ringkasan atau rangkuman singkat dari semua bab yang dibahas. Biasanya dalam abstrak ini tuh terdiri dari 250 kata sampai 400 kata. Nah, terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Untuk keyword yang digunakan dalam abstrak ini diperoleh dari abstrak itu sendiri. Poin penting apa yang ada di abstrak. Contohnya, kayak tadi aku jelasin, kalau kita meneliti tentang perkembangan ekonomi di Indonesia, bisa aja ekonomi, bisa aja perkembangan. Oke, next kita ke poin yang paling pentingnya nih, pembahasan bab 1 sampai bab 5. Pertama kita bahas bab 1 dulu ya guys. Nah, ada apa aja sih di bab 1 ini? Di bab 1 ini itu berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ingat-ingat ya, ada 4. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Untuk latar belakang sendiri tuh menceritakan alasan peneliti mengambil judul atau topik yang dia teliti. Nah,
Spesifikasinya tuh penulisannya bisa dari umum, kemudian para ahli, dan mengkerucut ke kesimpulan. Untuk para ahlinya sendiri, pendapatnya tuh nggak boleh lebih dari 10 tahun ya guys, jadi inget nggak boleh lebih dari 10 tahun. Untuk rumusan masalah itu membahas tentang pertanyaan-pertanyaan nih, masalah yang ingin dipecahkan atau hal-hal yang ingin dibahas kayak bagaimana pengelolaan SDM Bank Mandiri. Nah, ini bakal berpengaruh ke penjelasan di tujuan. Kalau di rumusan masalah tadi pertanyaan, nah di tujuan ini tuh jawaban yang bakal kalian bahas nanti di bab 2 sama bab 5. Di tujuannya ini mengacu pada rumusan masalah. Contohnya kayak untuk mengetahui pengelolaan SDM pada Bank Mandiri. Next yaitu manfaat. Nah, manfaat ini tuh terdiri dari 3 guys. Pertama yaitu penulis, kedua tuh instansi, ketiga itu pembaca. Kayak yang aku jelasin di awal tadi, di bab 2 itu membahas teori-teori dari topik yang diteliti. Misal kita meneliti tentang perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, ekonomi itu apa sih? Terus apa aja dampak dari perkembangan ekonomi? Itu teori-teori berlandaskan para ahli atau ada sumber yang relevan ya guys. Di bab 3 ini tuh membahas tentang metode. Nah, metodenya tuh apa aja sih kak? Nah, di bab 3 ini tuh ada 2 metode. Pertama yaitu metode penelitian dan kedua itu metode penulisan. Kalau kalian meneliti sebuah subjek itu berdasarkan teori-teori atau berdasarkan website, berdasarkan jurnal aja, itu biasanya kalian bisa gunain metode penulisan. Kalau kalian observasi, wawancara, itu bisa pakai metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini juga ada keterangannya nih. Pertama, kalian harus tahu jenis penelitiannya tuh apa, wawancara atau observasi, atau keduanya. Kedua, yaitu teknik pengumpulan datanya. Nah, ini tuh hasil observasinya atau hasil wawancara yang diperoleh. Tentunya itu kan membuahkan data ya guys. Ketiga yaitu teknik analisis datanya tuh kayak gimana sih? Misalnya tuh analisis deskriptif atau analisis inferensial. Untuk metode penulisan tuh hampir sama, cuma bedanya kalau di metode penulisan itu berdasarkan kajian literatur. Harus ada landasan teori yang relevan gitu, harus jelas dari jurnal, dari makalah, atau dari buku cetak. Terus harus tahu juga sumber datanya tuh dari mana. Nah, kalau dari metode penulisan ini tuh kan nggak melakukan wawancara atau observasi. Nah, biasanya tuh bisa sebar kuesioner atau dia tuh tahu dari website resmi subjek penelitiannya. Terus teknik pengumpulan datanya tuh kayak gimana? Teknik pengumpulan datanya diperoleh dari hasil kuesioner atau hasil dia menganalisis dari situs resmi subjek yang ditelitinya. Yang terakhir yaitu teknik analisis datanya tuh gimana sih? Nah, biasanya tuh ada kuantitatif berupa perhitungan atau enggak kualitatif berupa analisis. Di metode penelitian yang melakukan observasi dan wawancara juga biasanya gunain metode analisisnya tuh bisa kuantitatif atau kualitatif. Yang paling pentingnya tuh di bab 4 ini studi kasus. Gambaran umum yang menjelaskan tentang topik yang diteliti, situasi dan keadaan, menjelaskan hasil penelitian seperti wawancara, observasi, atau hasil kuesionernya. Nah, kalau dari wawancara atau observasi berarti visit ke tempatnya ya guys. Misalnya kayak meneliti konveksi jahit. Nah, kita menjelaskan nih konveksi jahitnya kayak gimana. Pertama kita harus jelasin dulu profilnya, lalu sejarahnya, terus produk apa yang dijual, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tahu apa yang kita teliti dari sebuah subjek ini tuh berhubungan sama judul kita gitu. Bab 5 itu penutup, berisi kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan ini berisi apa hasil yang udah kita teliti. Kita kan jadi tahu nih gimana pengelolaan SDM di sebuah konveksi jahit, terus apa yang kita peroleh. Misal kita tahu kalau di sebuah konveksi jahit tuh SDM-nya kurang karena nggak ada jam kerja yang tetap. Kayak gitu, bisa dijelaskan lebih mengacu ke undang-undang, tenaga kerja, atau sebagainya. Dan untuk saran
kita sebagai penulis dan juga peneliti kepada subjek yang kita teliti. Next, yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, ini tuh sumber-sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya tulis ilmiah yang kita buat. Wah, cepet banget ya materi tentang karya tulis ilmiah. Udah kelar ya guys. Semoga materi tentang karya tulis ilmiah ini bermanfaat buat kalian guys. See you next my video guys.